Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa Muhammadan khatima anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa anzala 'alaihil furqan fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulil alamul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bawa alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian berkatalah Habib Abdullah Al-Haddad, alhamdulillahilladzi ba'asa Muhammadan khatima anbiya'i. Segala puji bagi Allah yang mengutus Nabi Muhammad khatima anbiya'i sebagai penutup daripada nabi-nabinya Allah. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Ya, kalau ada nabi namanya nabi palsu. Di Indonesia ada pang dulu. Ketangkep polisi tapi sudah. Hebat polisi kita ini, boy. Polisi Indonesia ini luar biasa, bisa nangkep malaikat Jibril.
bisa nangkep Nabi. Lia Eden itu ngaku malaikat Jibril. Lia Eden orang Samarinda ternyata. Lia Eden itu aslinya Samarinda, cuman tinggal di Jakarta. Ngaku malaikat Jibril, tangkap aja sama hebat polisi Indonesia ini, bisa nangkep malaikat Jibril, bisa nangkep nabi palsu ya. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Di India ada juga. Zaman setelah Rasulullah pun ada namanya Musailama al-Kadzab. Ya, ngarang-ngarang juga Quran palsu. Al-fil wa ma adraka mal fil. Gajah, tahukah kamu gajah? Gajah itu telinganya lebar, ya, panjang belalainya. Anak kecil lah gitu. Niru kayak al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kalau qari'ah itu sesuatu yang menggedor hati, kiamat. Tahukah kamu kiamat? Kenapa diulang-ulang? Karena kiamat itu perkara yang besar. Bumi dihancurkan, gunung bumi dan matahari dibenturkan. Sampai gunung itu kal ihnil manfus, kayak ada aneh-aneh yang terbang itu, kayak bulu yang berhamburan. Itu kiamat. Gunung aja tercabut. Nah. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Ya, tidak ada nabi lagi. Walaupun sehebat apapun orang itu memiliki kelebihan apa yang diberikan oleh Allah, tetap tidak bisa mencapai kedudukan seorang nabi. Karena sudah ditutup dengan nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu Pak jumlah, makanya di sini khatima anbiya'i. Allah menutup dengan nabi-nabinya Allah, penutup bagi nabi-nabinya Allah. Birisa dengan sifat kerasulannya, dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi belum tentu rasul, kalau rasul pasti nabi. Ya, nabi itu jumlahnya banyak baik. Jumlahnya nabi itu 124.000 nabi. Ya, 124.000 nabi. Kemudian jumlahnya rasul, ya, jumlahnya rasul itu 313. Jauh kalau tidak sampai 1000. Makanya 313 ini Pak, kalau wiridan, sampean baca wiridan apa? Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, baca selawat, baca Fatihah, baca ayat kursi, ya, baca 313 itu termasuk bacaan yang kalau orang doa cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab 313 ini pas kebetulan 313 itu jumlahnya Rasul. Ya. Kemudian perang Badar itu yang ikut perang itu namanya Asma Badar. Nama orang-orang yang ikut berperang perang Badar itu jumlahnya 313. Pada zaman Jalut dan Talut, ya, tentara mukmin itu jumlahnya 313. Lu kok kebetulan 313. Nah, termasuk baca laqad ja'akum itu 313 yang bagus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sambil puasa dibaca, puasa Selasa, Rabu, Kamis.
baca 313, 313 itu bagus betul. Allah senang, Nabi Muhammad senang, manusia senang. Ya, kalau sampean sering baca laqad ja'akum itu, sampai ada namanya Ibnul Mujahid, seorang ulama besar, ya, ulama besar, Abdullah bin Mujahid. Itu kalau maaf di masjid itu namanya ulama besar, Pak. Orang kalau datang rebutan cium tangan. Ulama. Ya. Man sofaha aliman kaman sofahani. Berjabatan tangan dengan orang alim seperti berjabatan tangan dengan aku, rebutan. Ada di situ namanya Abu Bakar Asyibli, Imam Syibli. Itu orangnya kayak orang kegilaan. Pakaiannya compang-camping, biasa-biasa. Kalau jalan lewat gitu di kampung dilemparin batu anak kecil. Sibli gila, sibli gila, sibli gila. Lemparin anak kecil-kecil. Tapi Imam Syibli tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Kalau sampean kan dilemparin anak kecil marah kalau ya. Imam Syibli tidak, diam aja. Kalau ke masjid orang tidak mau dekat sama dia. Tidak mau dekat sama dia. Waletnya masuk sudah ini. Nah, jadi begitu, maaf, orang tidak mau. Satu malam Ibnul Mujahid mimpi Rasulullah. Ya, Ibnul Mujahid, Abdullah bin Mujahid ini mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah itu berdiri ketika Imam Syibli masuk. Dirangkulnya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mencium keningnya. Kaget Imam Syibli. Aduh, Ibnul Mujahid. Orang mimpi Nabi ini tidak sembarangan, Pak. Orang mimpi Rasulullah itu tidak sembarangan. Kalau Nabi tidak mau berkehendak, tidak mungkin orang itu ketemu. Ya. Sebaik apapun orang itu, kalau Nabi tidak berkenan berjumpa di dalam mimpinya, ar-ruh jundun mujannada. Ruh itu segolong-golongan, Pak. Kalau segolongan-golongan pasti dia akan berlemah lembut. Ini waletnya keliling terus ini di masjid ini. Nah, ini walet ini. Tandanya dapat rahmat rezeki ini Pak Ji ya. Semoga-moga dapat rezeki semuanya ini yang hadir ini. Nah, sampai waletnya aja masuk, ngaji juga. Ya. Jadi mimpi dicium, kaget Imam Ibnul Mujahid. Sebab Ibnul Mujahid tidak dicium sama Nabi. Tapi yang sama Rasulullah. Tapi Imam Syibli dicium. Tanyalah ini siapa? Ibnul Mujahid kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ma fa'alta bi Syibli? Apa yang kau lakukan kepada Imam Syibli sehingga kau cium? Kata Nabi, ini uhibbu, aku cinta sama dia. Dan Allah juga cinta sama dia. Dan ingat, kalau Allah sudah cinta sama dia, maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini uhibbu fulan, aku senang sama dia. Maka malaikat Jibril berkata kepada seluruh penduduk langit, penduduk langit, para malaikat, para nabi, lihatin tuh, Allah cinta sama dia, maka cintai dia, maka seluruh bumi akan dicintakan oleh Allah kepadanya. Kaget. Sebab apa ya Rasulullah engkau mencium dia? Karena aku cinta sama dia. Apa amalan Syibli sehingga kau cium ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, fa innahu yaqra'u laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa huwa rabbul arsyil azim dubura kulli salatin. Setiap salat dia baca itu. Inilah Coach Akum ini bisa buat apa-apa Pak Haji.
nagih hutang bisa, tahan timpas bisa. Ayat itu aja. Ada orang lari gitu, nyuri gitu. Ingetin apa yang hilang. Bacakan ayat laqad ja'akum. Fa in tawallau, bayangkan siapa yang lari dari rumah. Faqul hasbiyallahu la ilaha illallah. Insyaallah orangnya bingung. Dan ini juga untuk bisa mahabbah. Cuman tidak tak ceritakan sama sampean ya. Orang supaya tunduk itu ada di ayat ini. Dibaca. Begitu bangun kaget Ibnul Mujahid. Sholat subuh langsung duluan ke masjid Ibnul Mujahid. Nunggu Imam Syibli. Begitu orang sudah berbondong-bondong datangin Abdullah bin Mujahid, kan sabar katanya beliau. Tiba-tiba Imam Syibli yang memang kayak gini ke masjid. Dianggap orang biasa-biasa. Taunya Ibnul Mujahid langsung menghampiri Imam Syibli, dirangkulnya Imam Syibli, diciumnya keningnya Imam Syibli. Kaget orangnya semasjid baik. Sebab dianggap kemarin kayak orang gila. Ternyata imamnya kita, orang alimnya kita malah merangkul, mencium dia. Semua jamaah bertanya, ya Ibnul Mujahid, ma fa'alta bi Syibli? Ibnul Mujahid, apa yang kau lakukan sama Imam Syibli sampai kau rangkul, kau cium? Katanya, fa'altu kama fa'ala bihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku melakukan ini, merangkul dia, mencium dia persis seperti yang dilakukan Rasulullah kepada dia. Coba, aku melakukan ini cuman kemarin aja nyuntuh kayak dia. Aku ini nyuntuh Nabi cium dia, aku cium dia juga. Maka tanyalah Abdullah bin Mujahid kepada Imam Syibli. Ibnul Mujahid tanya, "Hei Syibli, apa amalanmu?" Apa jawaban Imam Syibli? Bukankah kamu sudah dibilangin Rasulullah? Nah, coba Imam Syibli tahu kalau Ibnul Mujahid mimpi Nabi Muhammad. Bukankah kau sudah dibilangin Rasulullah? Kalau aku ini setiap selesai sholat membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, itu baca baik. Banyak khasiatnya laqad ja'akum, termasuk kalau bulan purnama pandang baca laqad ja'akum. Kalau main bola dulu bahari baik, supaya kuat lututnya. Kalau bertemu lutut sama lutut itu nah tos gini ya. Bismillahirrahmanirrahim, gosok gini Pak. Udah serangai lututnya orang, cetar, dia kesakitan, kita santai aja ya. Itulah kocak. Makanya sampean baca supaya Allah senang, Nabi Muhammad senang, dan semua manusia disenangkan oleh Allah. Kalau bisa 5 waktu, kalau tidak bisa cukup maghrib sama isya, maghrib sama subuh. Ini dan Ibnul Mujahid ini sama Imam Syibli ini antik. Begitu orang-orang itu tahu Pak, kalau Imam Syibli punya kemuliaan, dia tidak kepingin lama hidup, kepingin cepat meninggal, karena sudah dikenal orang ya sebagai orang yang menjadi kekasihnya Allah wali. Banyak orang bawa air, bawa aqua, minta doa akhirnya. Tidak lama minta meninggal Pak. Satu masjid mimpi. Ternyata Imam Syibli pakai mahkota yang luar biasa, pakai jubah, pakai singgasana emas. Ya, tanyain semua mimpi ini, jamaah-jamaah masjid ini, teman-temannya yang kemarin malah melecehkan lah bahasa kita ini, nganggap kayak orang tidak waras kan. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang. Wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan wali-walinya Allah di antara manusia. Ini malam pagi ini Pak ada walinya Allah. Coba. Tidaklah kata ada orang 40 orang berkumpul dalam satu majelis, kecuali satu di antaranya adalah kekasihnya Allah, walinya Allah. Sebab satu orang itu doa 40 orang itu dikabulkan oleh Allah.
Sebagaimana keterangan di dalam kitab Khazinatul Asrar, keterangan di dalam kitab Mamba Usulul Hikmah. 40 orang ada kumpul, di situ ada walinya Allah. Ini ada lebih 40 lebih, ini hampir 100. Ini berarti ada 2,5 walinya Allah ini. Setengahnya ini tidak ngerti ya. Ada 2, paling tidak 2 Pak ya, 2 walinya Allah. Ayo ulun tanya mana walinya ayo. Makanya jangan ngerasanin orang. Umpamanya di pojok gitu ada ibu-ibu atau bapak-bapak tidur gini. Ngaji kalau jangan tidur aja. Jangan. Siapa tahu yang tidur itu walinya Allah. Malah tidurnya gini Pak ya. Liurnya ke sini lah. Jangan dihina. Siapa tahu dia gara-gara dia doa sampai dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lu kok gitu? Sampean enggak tahu. Kalau mungkin sampean bangunnya cuma waktu subuh. Ternyata orang yang tidur tadi siangnya udah kerja, malamnya masih tahajud, masih baca Quran, masih baca istighfar, walaupun letih dia sempatkan sholat subuh berjamaah. Itu pun dia tidak langsung pulang, kepingin ikut ngaji karena beban berat, mata berat, badan kondisi letih, tertidurlah orang ini. Tapi alhamdulillah tidak ada yang ngantuk kayaknya ya. Ternyata imam itu mimpi mahkota, tanya, ya Shibli, ma fa'alallahu bik? Apa yang dilakukan Allah kepadamu? Nah, tadi kan ma fa'alta, ma fa'alta bisiblika ya Rasulullah. Tanya, sekarang ini tanya tentang Allah. Apa yang dilakukan Allah kepadamu? Hai Shibli. Apa jawaban Imam Shibli? Dikasih mahkota kayak gitu. Ya, dengan jubah yang mewah, singgasana yang mewah, bertahtakan emas berlian. Beliau mengatakan, aku gini ini hanya satu. Allah ngampuni dosa saya. Apa? Allah ngampuni dosa saya itu tidak menunjukkan amal banyak, enggak, dia cuman Allah ngampuni saya, selesai. Makanya Abu Nawas juga gitu. Abu Nawas itu wali ya, kayak model Imam Shibli gitu orangnya. Di kampung dianggap orang gila. Abu Nawas itu kayak gitu Pak, naik kuda-kudaan, lari, dilemparin anak kecil. Abu Nawas itu ya, tapi Masya Allah doanya dipakai oleh doanya orang yang waras. Doanya Abu Nawas dibaca oleh orang yang waras. Karena Abu Nawas itu majdub, akalnya sudah ditarik oleh Allah hanya untuk kepada Allah, cinta kepada, saking asiknya melihat sifat-sifatnya Allah, sifat rahmannya Allah ditunjukkan. Karena melihat langsung, maaf, dibuka kasabnya oleh Allah, sementara tidak mampu. Saking asiknya dengan Allah, lupa sama manusia. Orang kan kalau asik itu kan lupa Pak ya. Sampai nonton sinetron kalau lagi asik gini dok, yang lain itu lupa. Sampai maaf, jarang air panas itu lupa dia. Lagi asiknya nonton, tahu-tahu bau hangit. Nana apa nasi atau nganukin air panas kan, atau sayuran, nonton TV atau apa, asik atau lagi main HP ini, tahu-tahu hangit nasinya. Karena asik tadi itu. Ini Abu Nawas maaf, dia hanya mengatakan ilahi lastu lil firdausi alan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu Abu Nawas, dia mengatakan ilahi lastu, wahai Tuhan aku tidak pantas, lil firdausi ahlan, untuk menjadi penduduk daripada ahli surga firdaus. Cuman ya Allah, wala aqwa ala naril jahimi, kalau masuk neraka ulun kada kuat, tidak mampu ya Allah, panas. Wala aqwa ala naril jahimi, cuman ulun minta satu, kalau masuk surga tidak pantas, kalau masuk neraka tidak kuat, saya cuman minta satu aja ya Allah, fahabli taubatan waghfir, terimalah ampunanmu, ampuni dosaku ya Allah, berikan kepada kamu, kepada saya, fahabli, terimalah taubat saya, fahabli taubatan, terimalah taubat saya ya Allah, waghfir dzunubi, ampuni dosa saya,
Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguhnya engkau adalah zat yang mampu mengampuni dosa yang besar. Ini bait ini Pak kalau dibaca 5 kali paling tidak atau 7 kali setelah sholat Jum'ah. Kata seorang wali kutub yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan tidak diragukan orang yang membaca ini la ilaha illallah sampai akhir setelah sholat Jum'ah, matinya insyaallah husnul khotimah. Nah, seluruh dunia banyak. Sini insyaallah mungkin ada baca ilahilatul birrazialan wala qala naril jahimi fabli taubatan wa fir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Lalu Imam Syibli ditanya, "Ma fa'alallahu bik?" Dia jawab, "Qad ghafara li rabbi," Allah ampuni dosaku. Maka Allah bertanya, "Sebab apa hai Syibli kau kuampuni?" Nah, tentu sampai mengandalkan amal yang besar. Mungkin sholat saya ya Allah, mungkin bacaan Quran saya ya Allah, mungkin ilmu saya ya Allah, mungkin ikhlas, semuanya disebutkan amal-amal besar. Haji saya ya Allah, walaupun kayak gitu Pak Imam Syibli berkali-kali haji, tulak haji, tulak haji, tulak haji. Mungkin haji saya ya Allah. Sholat semalam 300 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat khatam Quran. Sampai sebulan khatam lah kira-kira. Mobil saya itu Pak sebulan khatam 4 kali Pak. Nggak percaya sampai nyalakan mobil saya, ceret. Itu tadi masih surat Kahfi tadi. Ya, surat Kahfi. Mulai rumah tadi alhamdulillah anzalal kitab sampai tadi Kahfi. Terus nanti seminggu khatam. Selama mobil itu nyala langsung keluar Qur'annya. Itu cucukannya langsung beristisnya Qur'an. Jadi saya tidak langsung, makanya sampean kalau punya mobil jadikan mobil sampean sarana ibadah. Allahumma inna ala dinina bid dunya. Ya Allah tolonglah agama ibadahku dengan harta ya Allah. Punya mobil gunakan. Yang sekarang saya ucapkan cuma Quran tok. Itu sudah berapa lama itu Quran itu. Jadi kalau sudah sambil ngaji kita dengarkan walaupun 1 ayat ada yang kita baca. Nanti paling tidak dengerin terus ini. Paling tidak sebulan khatam 4 kali itu. Orangnya tidak khatam 4 kali aja. Mobilnya khatam 4 kali, tapi ngikuti yang dibaca di itu kan diikutin. Walaupun tidak ngelihat kan sudah dengar, kita juga baca walaupun di hati baca. Allahumma inna ala dinina bid dunya. Ya Allah tolonglah ibadahku ini dengan bantuan dunia. Paling tidak flash disknya beli ya kalau aja lah. Nah, flash disknya beli. Dunia itu cuman dunia menolong kita untuk ingat kepada Allah. Nah, itu. Imam Syibli gitu Pak, 2 rakaat khatam. Mungkin Quran saya ya Allah, mungkin sholat saya ya Allah. Kata Allah lah, taulah kamu sebabnya ku terima amalmu itu. Sebabnya ketika kau berangkat ke masjid, ketika engkau berjalan fisik kaki di lorong-lorong daripada jalan, engkau mendapati hirroh, kucing, anak kucing kecil Pak, kehujanan kayak gini kan dingin hujan tuh di jalan situ tuh, tiba-tiba ada anak kucing ditinggal induknya kena hujan kecil lagi, kedinginan menggigil, diambil sama Imam Syibli, digeluyur air, dibersihkannya dari air hujan itu. Selesai dibawa ke masjid sama Imam Syibli, udah dicuciin, masukkan kantong jubahnya dia. Begitu sholat dia tahiyat, kucingnya jalan ke depan di kantong itu gerak-gerak Pak di pahanya dia. Wah orang, waduh ini sholat kok masih gerak-gerak kata tetangganya. Nggak tahu kalau yang gerak itu kucing. Dikira apanya yang gerak-gerak nyiu, anak kucing kalau jalan di pahanya dia ngelirik lah, wajar aja orang gila katanya dia. Subuh kok masih gerak-gerak itunya katanya. Nggak tahu kalau kucing. Masuk rumah dikasih lilin. Namanya orang baik,
dikasih lilin. Hei Sibli, sebab kamu kasih kepadaku. Nih, makanya kata Guru Zaini kemarin, kalau dengan gara-gara ngasih minum seekor anjing, Allah terima taubatnya. Gara-gara bersolawat sekali kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang biasanya mabuk tiap hari tiba mati gara-gara selawat itu, Allah terima ampunannya. Sebab engkau menyebut kekasihku Muhammad, aku pun kasih kepadamu. Ketika aku kasih kamu, tak kupandang semua dosamu. Kalau sudah cinta Pak, tai kucing rasa coklat. Pernah ngerasakan belum? Tapi bahasanya betul, kalau sudah cinta tai kucing rasa coklat. Siapa tahu sudah ada yang ngerasain. Ya, coba-coba. Loh, itu kalau sudah cinta ndak ada. Makanya jangan menghina orang yang sudah cinta, Pak. Ndak bisa sampean biar ada orang jelek, istrinya cantik, lakinya jelek, jangan bilang itu pakai kacamata apa bininya itu kok bisa mau sama dia. Jangan, itu sudah prerogatifnya Allah. Ya, itu sudah prerogatifnya Allah, ndak bisa dianukan kalau sudah cinta itu. Aku cinta, semua dosamu ku ampuni. Aku cinta, semua amalmu ku terima. Gara-gara kau, ini Imam Sibli, ketika kau sayang dengan makhlukku yang bernama apa tadi? Kucing. Karena kau kasih kepada makhlukku, maka aku kasih kepadamu. Ketika aku kasih kepadamu, semua amalmu ku terima, semua dosamu ku ampuni. Nah, ini wakata marido fi to'atin. Di sini menggunakan isim nakiro. Allah wakat arido menggunakan al-ma'rifat. Allah menyembunyikan ridhonya Allah. Yang jelas ini ridhonya Allah. Ma'rifat. Fi to'atin, di dalam ketaatan. Taat ini menggunakan isim nakiro. Artinya bisa mahdoh. Kayak pian ini sholat ibadah mahdoh Pak. Lah ibadah mahdoh. Artinya sudah murni, puasa, sholat, zakat, haji, umroh. Ini mahdoh. Ada yang ibadah ghairu mahdoh, yang biasa. Orang bekerja ini kan kayaknya bukan ibadah kalau. Tapi kalau diniatin ibadah jadi ibadah. Cuman kucing aja, begitu Allah terima itu, diampuni dia. Karena sayang kepada kucing, maka Allah pun sayang kepadanya. Nah, ini amalan kita Pak. Jadi kembali lagi, alladzi ba'asa Muhammadan khatama anbiya. Termasuk inilah nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita. Yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kita. Makanya jangan susah pian, hidup di dunia cuma sementara. Susah ekonomi paling berapa tahun aja. Setelah kalau sampean imannya kuat, ketemu nikmat Allah yang agung. Apa? Surganya Allah, ridhonya Allah. Makanya orang mukmin itu kan ada 4 Pak. Kita ini salah satu dari 4 ini mesti. Ya, orang mukmin ada 4. Ada orang yang dijadikan Allah sa'id fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ada orang yang dijadikan Allah, orang itu enak di dunia, badan sehat, ibadah tekun, duit banyak. Enak kalau mobil bagus, rumah gede, istri nurut, anak baik. Said, enak dok. Kepingin apa-apa kesampean. Nggak perlu keluar rumah sekarang Pak. Ada Gojek, bagi kufut-kufutnya. Sate bakar, sate mesti dibakar kan ya. Tolong 2 bungkus. Nggak sampai datang aja kita. Ada orang juga beda, kepingin tapi nggak kesampean. Said enak di dunia, mati Pak masuk surga. Moga-moga kita yang kayak gini Pak ya.
Allahumma amin. Kepingin umroh nyampe, kepingin haji sampai, kepingin kemana sampai, duitnya ada masalahnya. Ada orang saki fid dunya, sa'id fil akhirah. Di dunianya ndak enak, hidup pas-pasan, kepingin beli sate, kepingin tok, satenya ndak datang, ya. Tapi alhamdulillah ibadahnya tekun, subuh di masjid, duhur di masjid, asar di masjid, sama orang baik, murah senyum, ibadahnya tekun, sama orang ndak pernah salah, walaupun hidup pas-pasan, ya, pas-pasan, ndak lebih-lebih, kadang-kadang malah kurang, tapi ibadahnya ndak teledor, mati langsung masuk surga. Jadi susahnya cuma di dunia. Ada orang yang ketiga sa'id di dunia tapi saki fil akhirah. Di dunianya enak, kerjaan mapan, duit banyak, rumah besar, mobil banyak, istri 4, kurang apa lagi? Cuman tidak ibadah, seke, mati jadi penghuni neraka. Lang lebih parah nang keempat ini Pak. Sakiyun fid dunya, sakiyun fil akhirah. Kebalikan nang saidun fid dunya, saidun fil akhirah. Nang ini parah, udah hidup susah, nyewa rumah itu pun tiap bulan diusir sama yang punya rumah, ya. Sholat tidak, puasa tidak, nuntut ilmu tidak, ya. Terus hidupnya kekurangan, udah kekurangan, tidak pernah ibadah, mati masuk neraka. Jadi tidak ada senengnya orang ini. Nah kita minta yang golongan yang pertama kalau bisa Pak ya. Allahumma enak di dunia, enak di akhirat. Orang mukmin sudah dikasih itu sama Allah, itu sudah apa? Kata Allah, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, menggunakan lam masuk pada fi'il mudhari. Orang mukmin tidak perlu susah, senang. Setiap ada kesusahan pandang Allah, pandang kita jadi umatnya Nabi Muhammad, kita dikasih hidayah oleh Allah berupa agama ini nikmatul uzma, nikmat yang paling besar. Sampaikan Muhammad kul bi fadlillah, sebab karunia Allah, yaitu agama Islam. Tidak sembarangan orang bisa agama Islam. Paman Nabi Muhammad aja tidak mau masuk Islam, padahal melihat kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak jangan sampai, maaf, Abu Jahal, Abu Lahab pernah Abu Jahal, Muhammad, bisakah engkau membelah bulan? Coba. Ini mujizat Rasulullah, bisa membelah bulan. Tangannya gini Nabi Muhammad, seret, bulan itu bisa terbelah dua Pak. Kurang apa lagi? Kemuliaan yang diberikan oleh Allah langsung dilihat oleh semua manusia. Bulan dibelah oleh Nabi Muhammad, kemudian ditutupkan lagi, celak. Makanya pandang tuh bulan lama-lama, surut, ada kayak retaan-retaan gitu Pak. Kalau nggak bisa ngelihat pakai mata telanjang, pakai ini Pak. Apa namanya gini nih? Teleskop ya. Rasulullah memancarkan air dari jari jemari. Wa khairul miya'i ma'un qad naba min nabiyil muttaba. Sebaik-baik air yang ada di dunia maupun di akhirat, sampai dunia akhirat, yaitu ma'un, satu air, qad naba, yang memancar, min asabi'in nabiyil muttaba, dari jari-jari seorang nabi yang diikuti oleh semua umatnya. Nabi pernah mengalirkan air dari jari jemari ini Pak. Jari ini yang dari seorang yang paling dicintai oleh Allah, yang menjadi terbaik daripada makhluknya Allah, sampai mengalahkan telaga Kausar. Air yang mancar dari jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu perang Khandaq kehabisan air, maka Khandaq itu sudah lebarnya 7 meter,
Dalamnya 7 meter, 5 meter. Jadi tidak bisa loncat, tidak bisa keluar kota. Air tidak ada. Tiba-tiba Nabi ada andagal girbah, untuk kantong air ada ya Rasul. Masukkan, cilep, dah dibuka kerannya, dah ambil air yang cukup. Keluar terus Pak. Jur, kayak sumber bumi itu keluar tanya. Begitu diangkat airnya tetap tidak berubah yang di sini. Itulah sebaik-baik air. Summa zamzama, kemudian air zam-zam. Makanya kalau minum air zam-zam jangan ndak doa baik. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai niatnya orang. Ada termasuk ada satu jamaah dan kemarin juga ada sedang melahirkan Pak. Tangan itu keluar ndak boleh minum apa karena hamil ndak boleh minum obat. Nggih. Kemudian sakit. Itu tak suruh cuman air zam-zam aja Pak. Coba sampean olesin air zam-zam. Ndak ada obat, ndak ada apa. Subhanallah sembuh. Sembuh. Ada lagi santri saya punya anak telapak kakinya ini hilang anunya apa? Ini kulit ini loh. Bayangkan Pak kulit yang ini di telapak kaki hilang. Habis. Jadi kelihatan daging merah tipis gitu aja. Itu kalau ke rumah anaknya masih kecil segini Pak, perempuan. Saya itu ngeri ya Allah bagaimana sakitnya. Ini ndak ada Pak. Lari-lari anaknya. Mikir ya Allah ndak sakit kah? Subhanallah tiap hari diolesin air zam-zam. Ndak pakai obat. Sudah dokter itu bakteri kah virus kah sudah katanya kasih obat ndak mempan. Saya bilang coba kayak air zam-zam. Kasih air zam-zam sampai niatin sepeda Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Obat bagi semua penyakit dioleskan Pak. Subhanallah kering sembuh. Sekarang sudah mondok anaknya. Ya sekitar 5 tahun 7 tahun yang lalu lama sudah. Sekarang mondok sudah. Air zam bagaimana dengan air yang mancar dari jarinya Nabi Muhammad. Kemudian summa nail, air yang memancar dari Nabi. Kemudian air zam-zam. Kemudian sungai Nil. Ini punya khasiat sungai Nil ini. Summa bakil anhar. Kemudian selain daripada ini semuanya, yaitu sungai-sungai yang ada di dunia, termasuk sungai Mahakam. Mahakam itu ada kata-kata wajilah. Ada orang Habib datang ke sini, udah minum air Mahakam Habib, betul tidak itu? Oh sudah saya minum. Habib pasti datang lagi nanti ke Samarinda. Itu kata-kata orang sini loh ya. Orang yang pernah minum air Mahakam pasti akan kembali. Saya ini termasuk yang kembali Pak. Saya 40 hari di Samarinda, pulang ke Jawa. Enggak tahunya kembali lagi ke sini. Jawa. Saya 40 hari keliling, 40 hari pulang. Udah di rumah sama istri sama. Tahu-tahunya kembali lagi. Katanya, nah betul kan ikam boleh kalau habis minum air Mahakam ikam. Nah. Nenek itu istrinya Kiai Usman Ibrahim. Iya Faisal ikam habis minum air Mahakam pasti ikam boleh kesini lagi. Iya bujur nih ay. Saya kira cukup itu dulu ya. Moga-moga yang disampaikan manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ampuni dosa kami ya Allah.
Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shighara. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana orang tua kami menyayangi kami di waktu kecil kami. Wandur ilaihim bi'ainir rahmah, pandang kedua orang tua kami ya Allah dengan pandangan kasih sayangmu. Tamhu biha sawalifa auzarihim, sehingga engkau menghapus semua kesalahan-kesalahan orang tua kami yang terdahulu ya Allah. Wa maj'al qabrahum raudhah min riyadil jannah, jadikanlah alam kubur orang tua kami taman daripada taman surgamu ya Allah. Waj'al qabrahum raudhah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufra min hubarin niran wa adkhilnahumul jannata ma'al abrar wa adkhilnahumul jannata ma'al abrar. Masukkan kami semuanya ke dalam surgamu ya Allah dengan orang-orang abrar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang menjadi kekasihmu. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.